Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada kelas tingkatan 5 SMK Limbanak. Saya Cikgu Jason dan sekali lagi kita bertemu dalam sesi PDPR kita pada pagi ini. Oke, dan pada hari ini kita akan sambung di mana kita berhenti pada minggu yang lalu. Oke, masih lagi di bawah bab 6 yaitu nisbah dan fungsi graf dan graf fungsi trigonometri. Dan hari ini kita akan lihat standar pembelajaran yang terakhir bagi bab ini, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus, dan juga tangent. Oke, cikgu berikan kamu sedikit masa untuk keluarkan buku teks dan buka muka surat 190 sekarang. Baiklah, dengan itu kita teruskan kepada muka surat 190 di buku teks. Baik, sama-sama kita perhatikan buku teks muka surat 190 di contoh yang ke-11. Baik, ini adalah bentuk soalan yang mana ianya akan memberikan kamu suatu situasi dalam kehidupan seharian, dan ianya bagaimana kita akan lihat bagaimana ianya akan diselesaikan dengan menggunakan kaedah fungsi trigonometri yang telah kita pelajari sebelum ini. Oke, baik, di contoh 11 kalau kita perhatikan jadwal ini. Oke. Baik. Oke. Kita tengok. Oke, graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Oke, kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas, dan juga apabila kita negatif apabila kita menghembuskan nafas. So means kalau naik ini artinya apabila kita menarik nafas, dan ini akan turun ketika kita menghembus nafas. Oke, dan kita coba perhatikan laju ini diukur dalam liter per saat. Oke, lajunya diukur dalam liter per saat. Oke, soalannya, jika Y mewakili laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan E sin X sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Oke, itu soalan yang pertama. Oke, baik. Sekarang kalau kamu tengok pada persamaan ini, Oke, ini adalah persamaan AM fungsi trigonometri yang telah kita pelajari sebelum ini, yaitu Y sama dengan E sin BX tambah dengan C. Oke, dan di sini pula jelas sekali graf ini merupakan graf sinus, yang macam mana kita boleh tahu, dia bermula daripada kosong, kemudian dia naik, sampai titik maksimumnya yang akan turun, dan kemudian sampai ke titik minimum dia akan naik semula untuk membentuk satu kitaran yang lengkap. Jadi di sini soalan dia ada bagi tahu, kitaran ini berlaku setiap 5 saat. So satu kitaran, kemudian setiap 5 saat, 2 kitaran, dan seterusnya. Di saat yang ke-10, kemudian terus lagi sehingga saat ke-15, satu kitaran lagi, dan seterusnya lah. Baik, kita perhatikan bagaimanakah cara untuk menjawab soalan E ini dahulu. Baik, dalam soalan E ini sebenarnya apa yang dia minta kita buat adalah, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan E sin BX tambah C, yaitu dia minta kita berikan fungsi. Jadi ini sebenarnya merupakan satu fungsi AM yang belum lengkap. Kalaulah kita tahu nilai E, tahu nilai B, dan kita juga tahu nilai C, kita isikan masuk ke semua nilai-nilai tersebut di sini, maka terbentuklah fungsi yang kita coba cari. Itu idea dia. Kita hanya perlu cari E, B, dan C saja. Bagaimana cara untuk mencari nilai E, B, dan C? Sudah tentu dengan bantuan gambar aja graf yang di atas ini. Baik, kita akan mulakan dengan bagaimana cara untuk mencari nilai E dahulu. Baik, untuk soalan E, kita kena berasaskan kepada fungsi AM. E
Y sama dengan E sin Bx. Oke, tambah dengan C. Oke, untuk pengetahuan kamu, E ini sebenarnya ialah apa hari itu? Oke, E ini merupakan dia punya amplitude. Betul? Oke, amplitude. Naik dia 0,6, turun pun 0,6 dari graf keseimbangan. Oke, jadi E di sini kita tulis E sama dengan 0,6, yaitu berdasarkan kepada amplitude. Oke, amplitude-nya di sini. Oke, baik. Seterusnya, kita akan coba cari jalan macam mana untuk mencari nilai B. Oke, baik. Untuk mencari nilai B, kita tahu bahwa ada satu formula yang mengaitkan tempo masa, kan? Oke, kalau kamu masih ingat, apakah formula tersebut? Ya, formula itu ialah tempo, yaitu T, adalah sama dengan 360 darjah bahagi dengan B. Oke, baik, ini adalah formula untuk tempo. Baik, seterusnya, apa yang kita kena buat? Kita coba kaitkan formula ini dengan maklumat yang telah diberikan dalam graf sini. Kita tahu bahwa tempo diukur daripada graf ini adalah daripada 0 sehingga 5, kan? Jadi, tempo dia di sini, T, adalah sama juga dengan 5. Oke, baik. Daripada maklumat T sama dengan 5 ini, oke, kita sambung di sini ya. Oke, apabila kita gantikan masuk ke dalam formula ini, yaitu T kita ganti masuk dengan 5. Oke, maka persamaan ini dia akan jadi 5 sama dengan 360 darjah bahagi dengan B. Maka dengan itu kalau kita darab silang, oke, kita akan dapat 5B sama dengan 360 darjah, ataupun kita akan dapat terus kalau darab silang B sama dengan 360 darjah bahagi dengan 5. Oke, jadi berapakah nilai bagi B? Yaitu B sama dengan 72. Oke, baik. Ketika ini kalau kita perhatikannya, oke, kita sudah berupaya untuk mencari nilai E dan nilai T, oke, dan juga nilai B. Oke, dua ini sahaja yang diperlukan, oke, untuk mengisi maklumat yang ada di sini, kan? Oke, dan satu lagi maklumat yang kita belum cari yaitu nilai C. Bagaimana cara untuk menentukan nilai C? Baik, kamu kena perhatikan balik graf yang ada di atas ini. Oke, baik. Kalau kamu masih ingat, C ini, oke, mewakili apa? Oke, kalau suatu graf sin itu, oke, keadaan dia dalam keadaan beginilah. Oke, oke, sin itu mewakili gerakan sama ada ianya ke atas berapa unit ataupun gerakan ke bawah sebanyak berapa unit, kan? Oke, baik. Kalau kamu perhatikan untuk graf ini, adakah tidak ada perubahan gerakan dia daripada graf asal sin ini? Kalau kamu perhatikan, tidak ada. Dia tidak kena shift ke atas, dia tidak ada begini, maupun dia tidak ada shift ke bawah. Oke, maka dengan itu kita simpulkan bahwa nilai C dia adalah sama juga dengan 0. Oke, jadi daripada persamaan ini, kalau kita gantikan E dia dengan 0,6, B dia dengan 72, dan C dia sama dengan 0. Akhirnya persamaan ataupun fungsi yang kita mau cari itu adalah sama dengan Y sama dengan 0,6 sin B dia ialah 72 X tambah dengan C dia adalah sama dengan 0. So, di belakang ini kita boleh padam. Sebab 0 kita biasanya kita tidak tulis. Dan inilah jawaban untuk soalan bagi E. Oke, boleh faham? Oke, baik. Kita teruskan dengan soalan B. Oke, untuk soalan B, dia tanya berapakah laju aliran udara, oke,
dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat. Baik, halaju aliran udara. Apakah dia halaju aliran udara? Yaitu pembuli ubah yang berada pada paksi Y. Oke. Jadi apabila masa ataupun tempo dia itu adalah pada saat ke-7. Arti dia berapakah nilai Y di sini? Oke, apabila T dia sama dengan 7 saat. Oke, so kamu kena agak. T dia sama dengan dia punya aliran udara dia berapa di sini? Oke, apabila T dia sama juga dengan 7 saat. Oke, jadi macam manakah kita mau kira tuh? Oke, baik. Kita kena guna balik fungsi yang kita telah cari itu tadi, yaitu Y sama dengan 0,6 sin 72X. Oke, so Y, sekali lagi coba tulis balik, sama dengan 0,6 sin 72X. Jadi, soalan dia, berapakah halaju aliran udara? Yaitu, dia suruh kita cari Y. Oke, ini. Oke, yaitu Y sama dengan berapa? Dalam liter per saat apabila masa T sama dengan 7. So, apabila T ataupun di sini tidak ada T, dia diwakili oleh apa? Masa dia adalah X kan? Apabila X sama dengan 7. Oke, jadi apa yang kita buat? Kita hanya masukkan sahaja yang ini, nilai X gantikan dengan 7 lah, yaitu 0,6 sin 72. Oke, yang ini kita kena kurungankan sebab 72 perlu didarab dengan X, darab dengan 7 lah. Oke, jadi kita keluarkan kalkulator. Oke, kita typekan 0,6 sin 72 darab dengan 7 tutup kurungan. Dan jawabannya kita akan dapat 0,3526. Oke, dan di sini kita hanya ambil 2 titik perpuluhan pun cukup sudah. 2 titik perpuluhan saja. Oke, baik. Sebab apa? Kalau kita perhatikan grafnya, oke, dia bagi 1 titik perpuluhan saja kan untuk Y. So, kita ambil 2 pun sudah memadai. Jadi, apakah jawabannya untuk 2 titik perpuluhan? 0,35. Dan jangan lupa kita tulis dia punya unit. Oke, yaitu liter per saat. Oke, maka selesailah kedua-dua soalan ini. Oke, baik. Kita akan teruskan dengan contoh di latihan 6.2C ini. Oke, latihkan diri 6.2C, soalan yang pertama. Sama-sama kita perhatikan ya. Baik, graf di sebelah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. So, jadi soalan A dia, jika Y mewakili kedalaman air, berdasarkan grafnya, dalam kaki, dan X mewakili bilangan jam selepas tengah malam, guna fungsi dalam bentuk Y sama dengan E cos BX tambah C untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. Oke, jadi bagaimana kita mau kaitkan maklumat ini dengan graf? Oke, coba kita perhatikan lah. Pertama sekali, kita kena kenal pasti dahulu. Oke, untuk paksi Y ini, pembeli ubah dia adalah kedalaman air. Manakala untuk paksi X ini, pembeli ubah dia adalah bilangan jam selepas tengah malam. Jadi dalam soalan ini, dia minta kita guna fungsi dalam bentuk ini. Sama seperti contoh kita berikan tadi. Jadi kita kena tahu apa nilai E, apa nilai B, dan apa nilai C dia lah. Jadi untuk nilai E, kalau kita perhatikan di graf ini, ini merupakan satu graf cos. Kalau kita perhatikan berapakah amplitude ya? Dapat perhatikan berapakah amplitude untuk graf cos ini? Coba perhatikan. Baik, untuk amplitude jangan silap.
kita tidak boleh ambil terus yang paling tinggi ini, yaitu 12. Tidak boleh. Ingat, graf ini dia telah dinaikkan. C dia telah bertambah, sebab itu dia naik begini kan. Tapi ingat, jangan ambil terus 12 di sini. Kita kena rujuk graf asal. Oke, graf asal bagi cos apabila sebelumnya dinaikkan. Jadi kita kena ingatlah hafal graf cos itu kan. Oke. Baik, di sini cikgu telah lakarkan sebelum yang dinaikkan bagi graf cos itu dia sepatutnya akan turun dari sini kan. Turun, lepas itu sampai 6 dia mencapai titik minimum, dia akan naik, kemudian sampai di sini 12 dia akan turun dan seterusnya. Oke, baik, kenapa cikgu buat begini? Sebab kita tahu bahwa untuk graf cos itu dia sentiasa akan turun daripada paksi y ini kan. Oke, yaitu nilai paling rendah di sini adalah 3. Dia tidak ada 1. Oke, sebab dia guna 3 unit. Jadi kita guna 3 ini sebagai rujukan dia punya amplitude. So, kita boleh nampak sudah di sini kan. 3. Oke, jadi amplitude-nya ataupun dia punya nilai E itu, oke, nilai E di sini. Oke, ini adalah untuk soalan E ya. E adalah sama juga dengan 3. Oke, kemudian kita coba cari pula nilai B. Macam mana untuk cari nilai B? Oke, sekali lagi kita guna tempo. Oke, tempo ataupun T adalah sama juga dengan apa formula dia untuk cos 360 derajat. Jangan silap. Kalau tangent saja yang 180. Kalau cos sama sin 360 bahagi dengan B. Oke, jadi kalau kita perhatikan satu cycle dalam graf ini, macam mana kita mau tengok tuh berapa tempo dia? Oke, kita ambil satu cycle saja ataupun satu kitaran saja. Kita tahu bahwa untuk satu kitaran lengkap bagi graf cos, ianya adalah dari begini sampai begini saja kan. Oke, jadi bagian mana yang kita ambil di sini? Bagian sini sajalah. Oke, jadi tempo dia dari sini sehingga di sini adalah sama dengan 12. Nampak? Oke, jadi satu cycle saja atau satu kitaran saja. Maka di sini kita tahu bahwa T dia untuk satu tempo itu adalah 12. So, di sini 360 bahagi dengan nilai B. Jadi, berapakah jawaban nilai B? Kita darab silang saja ya. Oke, bahagi dengan 12. Oke, 12 dengan B ini kita darab silang. Dan akhir sekali jawabannya, kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 360 bahagi dengan 12, yaitu 30. Oke. Jadi jawaban untuk B adalah 30. Oke, kemudian kita mau cari satu lagi untuk selesaikan. C. C adalah kita lihat di berapa jauhkah dia akan dinaikkan. Kena shift. Oke. Oke, untuk itu kita perhatikan pada asal ya, amplitude dia berada pada nilai 3. Kemudian dia dinaikkan sehingga 12. Jadi macam mana kita mau cari itu? Berapa kenaikannya di sini? Yes, sudah tentu kita akan kasih tolakan saja kan. Oke, kita coba tolakan saja. Yaitu untuk mencari nilai C, kita ambil 12 tolak dengan 3. Jadi jawaban dia sama dengan 9 lah. Maka kita sudah dapat nilai E, nilai B, dan juga nilai C. Masukkan ke dalam formula ini, yaitu Y, formula asas, ataupun persamaan ham untuk fungsi trigonometri cos, yaitu E cos BX tambah C, maka kita akan dapat E sama dengan 3, cos, B sama dengan 30, X tambah dengan C yaitu 9. Oke, maka inilah jawaban akhir kita untuk soalan E. Oke, kita teruskan. Oke, jadi yang ini kita padamkan untuk memberi ruang kepada soalan B lah pula. Oke, sebelum itu kita tulis dahulu jawaban untuk E. Yaitu Y sama dengan 3 cos 30X tambah dengan 9. Oke, yang lain kita padam.
Baik, untuk soalan B ini pula, dia tanya jam berapakah kedudukan air paling dalam. Oke, jadi di sini kita kena kenal pasti dahulu. Untuk kedalaman air, kita kena rujuk pada paksi Y. Oke, inilah semua nilai dia. Oke, di manakah kedudukan dia yang paling dalam? Oke, jadi untuk mencari kedudukan yang paling dalam, oke, kita kena tengok nilai-nilai yang paling tinggi. Jam berapa dia ketika itu? Jam berapa arti dia? Nih, nilai X lah yang kita mau cari kan. X sama dengan berapa ketika air paling dalam. Jadi yang pertama sekali kalau kita lihat ketika E-nya berada di sini, oke, paling dalam, sini, paling dalam, nilai dia adalah 0, jadi X sama dengan 0. Kemudian kita tengok di sini, X dia sama dengan 12. Dan akhir sekali kita tengok paling dalam di sini. Oke, jadi X dia sama dengan 24. Oke, inilah masa-masa apabila kedudukan air dia adalah yang paling dalam. Oke, so tips untuk menjawab soalan B ini, kita kenal pasti betul-betul apakah pemboleh ubah yang berada di berada di Y, dan apakah pemboleh ubah yang berada di X. Oke, baik, dengan contoh ini cikgu akhiri sesi PDPR pada hari ini. Dan coba rujuk di Google Form, oke, ada latihan yang cikgu suruh buat itu, coba selesaikanlah ya. Oke, baik, dengan itu sekian dan terima kasih.